berdiri tepat di belakangku dengan rambut yang terurai panjang hingga ke tanah. Dan sosok itu adalah Nyi Linggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala rezekinya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Jadi guys, video ini adalah lanjutan dari part 2 kemarin tentang teror di Gunung Ciremai, di mana ini menceritakan tentang dua orang pendaki yang sedang mendaki di Gunung Ciremai, di mana mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu membuang pembalut di Gunung Ciremai. Akhirnya setelah mereka melakukan kesalahan tersebut, teror di sepanjang malam tidak pernah berhenti. Oke, bagaimana kelanjutannya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angger di segala penjuru. Dan sosok kuntilanak pun muncul hampir di segala tempat, walaupun memang tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya muncul sosok-sosok baru yang wujudnya menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa hanyalah aura penderitaan. Sosok itu menyebar hampir di segala tempat. Ada yang di jalur, di bawah pohon, ada juga yang menangis sesegukan di semak-semak. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, bahkan aku harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mulai mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat pertama aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama pendakian. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan yang agak terbuka. Di sana aku lihat ada satu tenda yang berdiri dan ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sangat sumringah melihat kehadiran orang-orang yang berada di tempat ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak dan satu orang lainnya duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan temannya yang sedang sibuk memasak. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka ada hantu-hantu yang berwujud orang desa sedang memperhatikan mereka. Sebagian besar sedang berkerumun di antara para pendaki. Wajah-wajah sendu itu sedang memperhatikan seorang pendaki yang sedang memasak mie. Mereka terlihat sedang kelaparan. Aku sudah siap untuk menyapa para pendaki ini, tapi orang itu mencolekku dan menggelengkan kepalanya. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Pikirku, apakah aku sudah menjadi hantu? kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka nggak bakal dengar. Aku lalu menunjuk sosok hantu kurus yang berwujud warga desa itu dan meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang dialami oleh hantu-hantu ini. Orang itu lalu menggamit tanganku dan mengajakku untuk meneruskan perjalanan. Aku pun mengangguk, lalu kami mulai berjalan kembali. Ada rasa sedih karena aku harus berpisah dengan para pendaki ini.
Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi dan menuju ke kerajaan gaib di Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan-kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik semak-semak di kanan dan di kiriku. Sesekali terlihat kelebatan-kelebatan yang mengiringi langkah jalan kami. Kadang juga terdengar nafas berat, lalu aku mencolek orang itu. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tidak bisa menepis rasa takutku dan keinginan tahuku. Hingga aku terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu kemudian berhenti. Bawel banget lu, sumpah. Makinya. Sini gue jelasin biar lu diem. Dia kemudian menyelipkan rokok di bibirnya, membakarnya, dan menghisapnya dalam-dalam. Nggak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalung wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik. Betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang udah diculik kalung wewe udah nggak akan bisa ngomong lagi. Kalung wewe nggak akan biarin orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan itu ke orang lain. Sampai sini aku mulai bergetar lagi membayangkan sosok kalung wewe itu yang sangat menjijikan. Kalung wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia nggak akan pernah ngelepas lu, boy. Tapi dia nggak bisa ngedeket sejak kejadian tadi. Kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan juga sedih. Lalu dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali mengisap asap rokoknya. Terus bang? Aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku mulai basah oleh keringat, dan kakiku pun terasa mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak pernah berhenti. Orang itu sesekali harus berhenti karena harus menungguku yang mulai kehabisan napas. Jika sudah begitu, dia biasanya mengisap rokok sambil melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tidak peduli dengan harimau yang ada di kanan dan di kiriku. Dan pastinya kalung wewe yang masih mengawasiku tapi entah ada di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, bagiku itu sudah sangat cukup. Dan sosok hantu orang desa sudah tidak ada lagi di daerah sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka mulai berkurang, bahkan hampir hilang. Musuh utamaku saat ini adalah tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, bahkan aku harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul penampakan pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul dan hilang. Muncul dan hilang doang. Nggak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersengal-sengal. Kemudian dia nyengir. Yang gua maksud tadi kan kuntilanak, boy. Jawabnya sumringah. Kan gua tadi nggak nyebut pocong. Kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung. Pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu nggak bakal mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku.
Ya butalah. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap tidak lagi bertemu dengan sosok pocong. Bang, emang benar mitosnya? Kalau bisa ngambil tali ikatan pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya dengan ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa, boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Manusia makin kesini makin aneh. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak gini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama, boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah jauh melenceng dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika lolos dari sini, aku tidak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar suara berdebum ringan, seperti suara benda jatuh. Dengan panik, aku mencari sumber suara tersebut. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti tatapannya, akhirnya aku melihat sumber suara itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh bergeletak. Aku bagaikan tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidah panjangnya keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup tiba-tiba pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan-pelan tiba-tiba kepala itu terangkat ke udara dan menampakkan sisa-sisa dari tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang hanya tersisa tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeroan dari perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah, dibarengi dengan suara tawa serak dari mulutnya. Kemudian dia meluncur ke arahku dengan sangat cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat, orang itu menangkap makhluk itu, kemudian dibanting ke tanah dan diinjak sampai hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu tiba-tiba berjalan dan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian bergetarnya hingga membutuhkan beberapa menit untuk aku mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjalan jinjit ke pinggir, menghindari sisa-sisa dari makhluk itu. Walaupun dalam kondisi hancur, makhluk itu tetap bergerak-gerak tapi dalam kondisi lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tidak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terperangkap oleh akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan kakiku agar bisa terlepas dari akar itu. Tapi ternyata bukan akar yang aku pegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari ternyata yang menahan kakiku adalah tangan putih yang pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain mulai muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak untuk minta tolong, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku mulai ditarik ke dalam semak-semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik. Lalu setelah itu, kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu ada di depanku. Pipiku terasa berdenyut sakit. Ternyata orang itu baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut. Ternyata aku belum bergerak sedikit pun dari tempatku yang tadi.
Gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh ngelamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku pun masih bergemuruh dengan keras. Seakan-akan tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu kemudian menarikku dengan kasar. Dan beberapa langkah kami keluar dari jalur. Aku menganga. Ternyata tepat di depanku adalah jurang. Dan kami tepat berada di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan, jurang ini terlihat sangat mengerikan. Lalu kudengar suara tangisan dan suara orang minta tolong dari dalam jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar sangat dekat dan terkadang terdengar sangat jauh. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, katanya. Mereka salah apa, Bang? Tanyaku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu. Mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin. Bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka, Bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan lagi ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus menoleh ke arah belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku sangat memahami perasaan dari pendaki-pendaki itu. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi kepadaku. Ketika menoleh, aku kaget karena hampir menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku pun jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ dan terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Ternyata pemilik sepasang kaki itu adalah anak kecil yang terlihat seperti seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap ketika menyadari ternyata di depanku adalah sebuah tanjakan yang sangat terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang tergantung. Satu di setiap dahan, kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku melihat puluhan pasang kaki yang menggantung itu perlahan-lahan tertiup oleh angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sampai akhirnya aku lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon yang bertuliskan Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku merasa sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup dari mayat-mayat itu. Tanjakan ini lebih curam daripada sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu terlihat tidak lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Dan terkadang aku melihatnya melompat di tanjakan yang terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun di tempat ini. Seakan-akan hewan sedang bersembunyi. Suara wingit semakin terasa. Dari atas terlihat orang itu memberikan aba-aba kepadaku untuk diam dan tidak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar suara gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu terdengar semakin mendekat dan semakin jelas, dan dibarengi dengan wangi bunga kintil yang sangat pekat. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah
Membentang di depanku bukan lagi tanjakan yang terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak tangga batu. Sumber cahaya hanya berasal dari obor yang berada di kanan dan di kiriku. Gending gamelan tadi terdengar lebih jelas sekarang. Ternyata sumbernya ada di ujung anak tangga itu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun selain tangga batu ini, karena di sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari ternyata aku hanya berdiri sendiri. Orang itu tidak ada dimanapun. Kemudian tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk aku berdiri. Kemudian bau kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan, aku menyeret tubuhku ke samping. Saat itu kakiku sudah benar-benar sangat lemas. Tujuanku saat itu secepatnya aku bisa bersembunyi di antara semak-semak sebelum pemilik bunga kantil itu mendekat. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku teringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kempis tidak beraturan, dan wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku tiba-tiba meremang saat kuberanikan diri untuk melihat ke arah tangga batu itu. Terlihat sesuatu melayang dari tangga bawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas tangga, dan kemudian menghilang di antara kabut itu. Itu adalah sosok nenek tua, dan auranya sedemikian mengerikan, hingga akhirnya aku merasa menggigil hebat. Dia menggunakan pakaian serba hitam, dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku mulai menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal di pos Cibunar, aku bertekad untuk melakukan ini seorang diri. Sekarang aku di sini, sendiri. Tangga batu, obor, kabut, sepenuh hati aku sadar. Aku sudah tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang, aku harus pulang, dan aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku hanya berhasil beberapa detik. Saat kabut mulai sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Ternyata orang itu sudah ada di sampingku, dan tangannya masih membekap di mulutku. Kemudian dia memberi aba-aba untuk aku tetap tenang. Di situ baru kusadari ternyata di depanku tergeletak banyak tubuh-tubuh para pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tidak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya terlihat pucat seperti mayat. Kemudian orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Lalu aku diperintahkan untuk mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu dan masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Seekor gagak tepat berada di atasku, melompat-lompat dari dahan ke dahan yang lain seolah-olah sedang mengikutiku. "Abang dari mana tadi?" Itu siapa bang?" Mereka tadi, suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia saat itu menjawab dengan berbisik. "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. "Itu pendaki yang... udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menaranya yang sangat tinggi tanpa penerangan bagaikan sebuah raksasa. Rupanya,
Dari sanalah sumber suara gending gamelan itu. Aku membuang muka. Aku tidak ingin membayangkan makhluk apa saja yang berada di bangunan itu, dan fokus saja kepada punggung orang itu yang berjalan tepat di hadapanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun suara dari binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu kemudian berhenti dan memberikanku aba-aba untuk diam dan mundur beberapa langkah dan bersembunyi di semak-semak. Di depan kami terhampar tanah lapang yang sangat luas. Aku tidak tahu seberapa luasnya karena tertutup oleh kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh kesini kan? Orang itu membuka pembicaraan. "Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu," kataku. Jalan lurus saja. Jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk mengerti. Tapi bukannya Nyilinggi baik bang? Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe, tanyaku. Gue jelasin ya. Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akalan-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau bunuh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin. Bisiknya. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku tidak paham arah pembicaraannya. Lu, boy. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi dengan lugu, aku ternyata masuk perangkapnya. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan rokoknya dari dalam tasnya, menjepit di mulutnya, lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Bisa-bisanya dalam kondisi seperti ini, orang itu tetap saja masih bisa tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Dan aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada orang itu. "Jadi abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang?" tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu. Biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat. Jawabnya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong temen lu. Dan cuman gua yang bisa nolong lu. Ya maaf bang. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lurus saja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus pakai kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini. Perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju ke tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak pelan-pelan walau tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini terasa semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap ketika mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku tiba-tiba berhenti dan berjongkok, sambil mataku tetap memandang siluet pada hutan itu. Pelan-pelan aku menyeret kakiku untuk bergerak mendekat. Keringat pun menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat sangat jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya aku terkesibak. Aku terkejut mendapati apa yang aku lihat. Itu adalah kuburan baru.
nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tampak tergeletak begitu saja. Tampaknya itu adalah pembalut yang kemarin dibuang oleh Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah, hingga akhirnya membuat genangan darah di atas kabut. Tubuhku tiba-tiba mengejang setelah membaca tulisan yang ada di batu nisan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, dan lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri setelah melihat tanggal kematiannya, yaitu adalah hari ini. Dengan keadaan gemetar, aku mengeluarkan kain putih dari kantong celanaku. Kemudian kuangkat pembalut tadi yang masih meneteskan darah itu, dan kubungkuskan dengan kain putih ini. Seiring kabut menipis, di sudut mataku, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk setelah kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh sekali dengan darah, lidahnya panjang menjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya terus saja menatap ke arahku. Dengan kaki bergetar, aku beringsut dan mundur secara perlahan. Sebisa mungkin aku mundur tanpa membuat gerakan mendadak. Makhluk itu terus saja menatap ke arahku yang sedang mundur secara perlahan. Tapi dia tetap saja berada di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah itu. Lalu tiba-tiba kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh oleh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang aku menengok ke arah belakang. Tubuhku tiba-tiba membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut yang terurai panjang hingga ke tanah. Dan sosok itu adalah Nyi Linggi.